Halo, Assalamualaikum sahabat selayang pandang. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Hari ini masih bicara tentang perselingkuhan. Bagaimana tanda-tanda apabila pasangan berselingkuh? Langsung aja kita ikuti videonya. Sharing kita kali ini masih membahas tentang sesuatu yang lagi hits, yaitu tentang apa tanda-tanda apabila pasangan kita berselingkuh. Tetapi ini tanda-tanda secara umum ya sahabat selayang pandang. Anda perlu membuktikan secara autentik, secara benar-benar bukti bahwa benar-benar apabila terbukti pasangan Anda selingkuh, silahkan bisa diputuskan bagaimana kelanjutannya. Ini secara umum saja ya sahabat selayang pandang. Secara umum perlu kita waspadai apabila terjadi berubahnya sikap dari pasangan kita. Yang pertama yaitu berubahnya penampilan secara total. Misalnya tidak suka pakai parfum, tiba-tiba suka pakai parfum. Tiba-tiba biasanya nggak begitu suka ganti pakaian, maksudnya beli pakaian yang mahal-mahal, tiba-tiba ingin beli pakaian yang mahal, beli pakaian yang keren. Nah ini apabila tidak ada event-event yang signifikan, misalnya ada jabatan jabatan di kantor naik, atau hanya biasa-biasa saja. Nah ini perlu dicatat aja dulu ya sahabat selayang pandang, karena berubahnya penampilan ini juga supaya dia bisa menarik seseorang yang dia incar. Ini kita catat dulu, apakah ini masih ada tanda berikutnya. Ini perlu didukung bukti berikutnya, yaitu yang kedua, menggunakan ponsel atau komputer secara diam-diam. Nah ini biasanya biasanya ponsel ini tidak ada passwordnya, tiba-tiba di password, atau ada passwordnya tapi Anda mengetahui tapi tiba-tiba dirubah passwordnya. Nah ini perlu diketahui apa penyebabnya, apakah ada pekerjaan kantor yang harus dirahasiakan atau apa. Tapi biasanya kalau tidak ada sesuatu yang signifikan, biasanya fan-fan aja. Password kita dikasih tahu passwordnya. Sering-sering mengganti password itu juga perlu menjadi catatan saja ya sahabat selayang pandang. Kita perlu membuktikan lebih jelas lagi. Kemudian yang ketiga, sulit dihubungi pada fase-fase tertentu, misalnya ketika istirahat kantor, atau ketika ada di dinas luar. Jadi ini sulit dihubungi. Biasanya kalau dia kadang-kadang ngabarin sudah sampai ke sini, sudah sampai sini, nah ini tidak menghubungi, kemudian kita menghubungi juga sulit, kemudian banyak alasan, maaf ada pekerjaan, maaf ada meeting. Nah itu kalau misalnya dalam taraf wajar itu masih bisa diterima, tetapi kalau misalnya keseringan, ini perlu juga menjadi catatan sahabat selayang pandang. Jadi perlu kita waspadai. Kemudian yang keempat yaitu aktivitas seks berkurang. Ini sudah menjurus lebih serius lagi ya sahabat selayang pandang. Biasanya laki-laki itu atau perempuan ini sama ya, ini
secara normal dia perlu dipuaskan seksnya, perlu pelampiasan karena kesibukan dan lain sebagainya, itu harus ada pemuasan, harus ada pelepasan, yaitu berupa seks. Nah, ini kalau frekuensinya sudah berkurang, kalau tidak ada masalah misalnya kesehatan, dia baik-baik saja sehat, kemudian kesibukannya juga nggak begitu sibuk juga, atau bahkan mungkin kalau kesibukan meningkat tuh biasanya pelepasannya lebih sering. Dia biasanya untuk ingin melakukan seks itu lebih sering. Jadi perlu diwaspadai apabila pasangan kita sudah ada pengurangan frekuensi seks ini, karena secara normal, secara alamiah, baik laki-laki ataupun perempuan ini butuh pelepasan. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau aktivitas yang satu ini berkurang, ini perlu diwaspadai. Apakah sakit atau tidak? Kalau tidak sakit, kenapa? Karena kesibukan, pekerjaan, beban pekerjaan dan lain sebagainya itu perlu pelepasan. Ini makanya kenapa kok kita ini disunahkan menikah ya, yaitu untuk kesehatan jasmani dan rohani. Rohani ini pelepasan seksual kita. Jadi berkurangnya frekuensi hubungan seksual ini perlu diwaspadai. Why? Kenapa? Selain frekuensi hubungan seksual, fokus pada ketika kita melakukan hubungan itu berkurang. Nah, dalam arti kalau dulu kita making love itu menumbuhkan cinta, kemudian kedekatan batin lebih dekat, tapi kalau ini dia rasanya nggak fokus, kita akan ngerasa ya sebagai pasangan nggak fokus dan lain sebagainya. Ini perlu dicurigai, ada apa? Apakah banyak pikiran di kantor atau ada hal yang lain? Perlu diwaspadai. Kemudian yang kelima adalah sesuatu yang sering mendadak. Mendadak dalam arti mendadak secara emosi, mendadak sering marah, mendadak Anda serba salah. Biasanya hal A ini tidak membuat dia marah, tapi akhirnya membuat dia marah, atau juga mendadak merubah jadwal-jadwal. Misalnya harusnya pulang dari perjalanan dinas, harusnya pulang Senin jadi diundur pulang hari Rabu atau hari Kamis dan lain sebagainya. Ini sering terjadi. Kalau misalnya hanya sekali dua kali mungkin memang pekerjaan pekerjaan ya, karena keperluan pekerjaan. Tetapi kalau misalnya ini sering terjadi dan banyak alasan, mendadak meeting, mendadak ada urusan keluar kota, mendadak ada tugas keluar kota, ini perlu dicurigai. Biasanya kalau pada suatu perusahaan itu entah meeting, entah tugas kantor itu biasa ada jadwal yang terstruktur setiap bulannya. Dan itu sudah biasanya. Nah, mendadak itu biasanya sesekali kalau ada sesuatu yang urgent. Tapi kalau misalnya segala sesuatu itu mendadak, jadwal mendadak, nah ini perlu tanda tanya. Kita bisa itu ya, cek ke kantornya apakah benar ada itunya. Tapi itu ya, ngeceknya nanti secara halus ya, sahabat Selayang Pandang. Kita bisa cari tahu apakah benar ada tugas kantor mendadak atau bagaimana. Nah, ini perlu diwaspadai, sahabat Selayang Pandang. Kemudian yang berikutnya mungkin Anda bisa melihat, perhatikan teman-temannya.
Biasanya kalau ada pasangan yang berselingkuh ini biasanya teman-temannya dulu yang tahu, teman rekan kerja atau teman geng mainnya dan lain sebagainya, biasanya dia yang tahu. Saya jadi teringat pada suatu film Korea ya yang hits. Ternyata hanya dia sendiri yang tidak tahu, sedangkan lingkungannya, teman-temannya itu tahu semua. Bahkan anaknya sudah tahu perselingkuhan ayahnya. Ini memang ya, memang seperti itu. Jadi perhatikan temannya, apakah temannya berusaha menghindari Anda atau justru sangat baik pada Anda karena mungkin merasa bersalah. Jadi perhatikan, mungkin ini insya Allah insting ya yang bermain ya. Kita bisa perhatikan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Yang berikutnya adanya pengeluaran yang tidak masuk akal. Pengeluaran yang tidak ada kejelasan. Biasanya dalam rumah tangga kan ada ya, ini pengeluaran A, pengeluaran B, ini jelas. Jadi tahu sama tahu untuk bayar ini, bayar ini. Nah, apabila di rekening koran kita ini ada beberapa pengeluaran yang di luar kita tahu, di luar kita biasanya, nah ini perlu dipertanyakan, ini untuk apa ini pengeluarannya, perlu diwaspadai. Yang berikutnya kurangnya kedekatan atau keintiman secara emosi, dalam arti kedekatan secara emosi. Biasanya sering-sering ngajak makan istri anaknya, ini sudah jarang-jarang. Kurang-kurang komunikasi, mengajak diskusi, kemudian mengajak tukar pikiran, atau kurang memperhatikan anak-anak, itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda ya sahabat sayang pandang. Biasanya kalau suami istri yang sehat itu biasanya apa-apa itu selalu diceritakan pada pasangan, apa-apa selalu dicurhatkan pada pasangan. Nah ini apabila ini sudah tidak ada keintiman lagi, tidak ada kedekatan lagi secara emosional, jarang sekali, nggak pernah ngomong, hanya sekedarnya saja, pulang kantor, rutinitas pulang kantor, makan, kemudian berangkat lagi, kemudian kadang-kadang terlambat. Nah ini perlu sekali kita waspadai sahabat selain pandang. Dan ciri yang berikutnya biasanya akan menghindari topik tentang perselingkuhan. Misalnya kita ngobrolin tetangga itu punya itu loh suami baru. Nah itu biasanya dia akan marah. Sudahlah, nggak usah ngomongin orang. Nah, biasanya dia akan marah karena mungkin dia takut merasa tersentil, takut merasa tersindir. Jadi apapun topik tentang perselingkuhan, kemudian kecurangan dalam rumah tangga biasanya dihindari. Ini perlu dipertanyakan. Nah itu tadi ya sahabat sayang pandang, itu tanda-tanda secara umum ya, secara umum pasangan kita mungkin ada idaman lain, mungkin ada seseorang yang lain di hatinya. Tetapi ingat ya sahabat sayang pandang, jangan gerusa-gerusu, jangan jangan terbawa emosi. Silakan diselidiki dulu apakah benar kejadiannya, apakah benar memang ada wanita lain atau pria lain. Silakan diselidiki, silakan dikumpulkan bukti-buktinya sampai Anda bisa memutuskan segala sesuatu. Nah itu tadi ya sahabat sayang pandang, tanda-tanda atau ciri-ciri pasangan kita sudah menyimpan sesuatu yang lain. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya sahabat sayang pandang, kumpulkan bukti dulu secara benar-benar, jangan asal tuduh, jangan asal kita cerewet marah dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ada bukti,
jelas dan lain sebagainya, baru kita bertindak apa yang harus kita lakukan, hal yang terbaik untuk kelangsungan rumah tangga kita. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung Selayang Pandang Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Jangan lupa ya follow IG dari Selayang Pandang Channel supaya kita bisa lebih akrab lagi, kita bisa lebih kenal dekat lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang, salam sejahtera bagi agama lain. Dadah.